Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum pengamatan jaringan dan organ tumbuhan monokotil dan dikotil. Bersama Najla Sabia, absen 23, dan saya Renita Riasva, absen 30. Sebelum memasuki pengamatan organ tumbuhan monokotil dan dikotil kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu monokotil dan dikotil beserta ciri-cirinya. Monokotil. Monokotil disebut tumbuhan yang memiliki biji satu atau biji tunggal, yang berciri-ciri akar berupa akar serabut, jumlah kotiledonnya 1, tulang daunnya sejajar, batangnya mempunyai rambut-rambut halus dan ruas-ruas, batangnya tidak bercabang, bunga berkelipatan 3, dan lain-lain. Selanjutnya dikotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping, dengan ciri-ciri memiliki sepasang kotiledon atau bakal daun, akarnya tunggang, pada bagian kaliptrogen yaitu tudung akar tidak memiliki tudung akar, akarnya berkambium, bunga memiliki kelipatan 4 atau 5, batang bercabang-cabang memiliki banyak dahan dan ranting, dan juga lainnya. Mari kita masuk dalam pengamatan pada tumbuhan kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman monokotil dengan jaringan penyusun organ, akar kelapa, batang kelapa, dan daun kelapa. Akar kelapa. Akar kelapa bentuknya seperti serabut. Yuk kita lihat apa saja jaringan yang ada di dalam akar kelapa. Yang pertama, ada bulu akar. Fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Selanjutnya ada jaringan epidermis, yaitu jaringan yang paling luar, berfungsi sebagai pelindung jaringan lainnya. Selanjutnya ada korteks, yang merupakan jaringan dasar atau parenkim, yang berfungsi sebagai bagian penyimpanan cadangan energi. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis berfungsi sebagai pembatas tele atau bekas pengangkut dan empulur. Selanjutnya ada xilem dan floem, yaitu jaringan pengangkut zat-zat yang dibutuhkan. Terakhir ada empulur yang merupakan juga jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jadi, urutan jaringan dari luar ke dalam yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele, xilem dan floem, dan empulur. Selanjutnya ada batang kelapa. Batang kelapa bentuknya beruas-ruas. Yuk kita lihat apa saja jaringan yang ada di dalam batang kelapa. Batang ini kalau dipotong secara melintang maka akan terjadi lingkaran, yang membuktikan bahwa tumbuhan monokotil tidak memiliki kambi. Jaringan pertama adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan yang paling luar berfungsi sebagai pelindung jaringan lainnya. Selanjutnya ada korteks yang merupakan jaringan dasar atau parenkim, yang berfungsi sebagai bagian penyimpanan cadangan energi. Selanjutnya ada xilem dan floem, yaitu jaringan pengangkut zat-zat yang dibutuhkan. Pada batang juga terdapat jaringan kolenkim yaitu penguat, agar batang tetap kokoh. Selanjutnya ada daun kelapa. Daun kelapa ini memiliki struktur tulang yang sejajar dan melengkung. Selanjutnya yaitu jaringan-jaringan yang ada di daun kelapa. Sebetulnya banyak jaringan yang ada di daun kelapa, tetapi saya akan menunjukkan jaringan-jaringan yang utama. Pertama ada mesofil, yaitu daging daun yang terdiri dari jaringan parenkim. Selanjutnya ada stomata, yaitu mulut daun, yang merupakan derivat atau turunan dari epidermis yang terdapat di bagian bawah dan atas permukaan daun. Selanjutnya ada xilem dan floem, yaitu jaringan pengangkut zat-zat yang dibutuhkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najla tentang pengamatan tumbuhan dikotil. Nama saya Najla Sabia Zahira, absen 23. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penyusun organ pada mangga. Mangga termasuk tanaman dikotil. Jaringan penyusun organ mangga yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar. Morfologi akar. Mangga berakar tunggang yang bercabang-cabang. Dari cabang akar ini tumbuh cabang kecil-kecil. Cabang kecil ini ditumbuhi bulu-bulu akar yang sangat halus. Anatomi akar. Ada epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele. Batang. Morfologi batang.
Bentuk batang mangga tegak, bercabang agak kuat, daun lebat membentuk tajuk yang indah, berbentuk kubah, oval atau memanjang. Kulitnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Anatomi batang yaitu epidermis, korteks, kambium, dan stele. Daun. Morfologi daun. Daun terdiri dari dua bagian, yaitu tangkai daun dan badan daun. Badan daun bertulang dan berurat-urat, antara tulang dan urat tertutup daging daun. Anatomi daun. Ada epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, stomata. Bunga. Morfologi bunga. Bunga mangga adalah bunga majemuk. Dalam keadaan normal, bunga majemuk tumbuh dari tunas ujung. Sedangkan tunas yang asalnya bukan dari tunas ujung tidak menghasilkan bunga tetapi ranting daun. Anatomi bunga yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik bunga. Buah. Morfologi buah. Buah mangga termasuk buah batu yang berdaging. Pada bagian ujung buah ada bagian runcing yang disebut paruh. Di atas paruh ada bagian yang membengkok yang disebut sinus, yang dilanjutkan ke bagian perut. Bagian belakang disebut punggung, kulitnya tebal dan ada kelenjar serta dagingnya juga tebal. Anatomi buah yaitu exocarp, mesocarp, dan endocarp. Biji. Morfologi biji. Biji letaknya di dalam kulit biji yang keras, besarnya bervariasi. Biji terdiri dari dua keping, biji ada yang monoembrional dan ada yang poliembrional. Anatomi biji yaitu embrio, jaringan penyimpan makanan, dan pelindung biji. Sekian dari kami berdua, terima kasih telah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.